Kita harus wajib dong belajar sejarah. Kita kan orang Indonesia. Kita harus tahu sejarah Indonesia itu seperti apa. Jangan sampai kita besar kita nggak tahu sejarah Indonesia itu seperti apa. Contohnya seperti budaya, agama, ras, semuanya kita harus tahu. Setiap masing-masing provinsi, masing-masing daerah itu kita punya budaya masing-masing. Jadi Indonesia itu punya aneka ragam budaya yang nggak ada di negara-negara lain, karena di Indonesia itu negara kepulauan gitu. Jadi sangat banyaklah aneka ragam sejarah itu, dan itu perlu kita kita pertahankan gitu, karena berbagai macam budaya itu ada di Indonesia. Budaya suku apapun ada gitu, dan itu perlu dilestarikan, jangan sampai dilupakan. Udah itu. Makasih ya Mas. Oke. Menurut Anda, apa fungsi kita mempelajari sejarah? Ya, sejarah sangat bermanfaat bagi kehidupan, apalagi kehidupan manusia. Dan sejarah tidak pernah lepas dari dalam kehidupan sehari-hari menurut saya. Dan sejarah itu dapat mengakui keberadaan setiap manusia di masa lampau dan akan terus abadi hingga saat ini. Dan sejarah itu apa ya? Di saat mendatang juga kita diharapkan harus mampu untuk tidak mengulangi kesalahan-kesalahan orang yang pada zaman dahulu telah melakukan kesalahan, supaya tidak diterapkan pada zaman sekarang. Kalau itu menurut saya sih. Makasih ya. Ya. Jadi kalau buat Mas itu sejarah itu penting nggak sih Mas? Penting. Kenapa Mas? Ya ngingetin kita sebelum kita jadi sekarang kan masih harus ada yang dulu lah. Yang dulu-dulu itu kan sejarah, jadi buat kita biar nggak sembarangan dalam melakukan apa-apa. Oke Mas, terima kasih. Kalau boleh tahu sejarah itu penting nggak sih buat lo? Menurut gua penting sih. Kenapa? Ya penting karena adanya sejarah ya kita bisa tahu sejarah kita. Jadi kalau ada sejarah pasti orang lain, negara lain pasti tahu sejarah kita. Maksudnya biar sejarah kita tuh bagus gitu, biar negara lain juga termotivasi dengan sejarah kita. Oke, thank you. Tante. Menurut Tante, guna belajar sejarah itu apa, Tan? Ya, sejarah itu ya untuk mengetahui masa-masa yang lampau, yang lalu. Nah, dan supaya juga tuh kita dapat mempelajari sejarah itu. Apalagi untuk zaman anak sekarang. Harus itu. Harus tahu sejarah itu. Gitu. Udah Tan gitu, Tan. Ya, intinya gitulah. Sejarah itu harus diketahui sama anak zaman-zaman sekarang. Karena itu sangat penting. Iya, Tante, udah ya. Ya udah. Udah, Tante. Makasih, Tante. Menurut Koko, fungsi kita mempelajari sejarah itu apa sih? Kalau menurut saya sih sejarah itu bagus banget. Terlebih lagi buat mempelajari apa yang ada di masa lalu ya. Soalnya kan apa yang terjadi pada masa lalu itu kan pasti mempengaruhi pada masa sekarang. Apalagi kalau kita belajar sejarah tentang bangsa kita sendiri ya, karena bangsa yang besar itu dia harus tahu apa sejarah dari apa yang membangun negara kita sekarang gitu aja. Menurut Koko, apa fungsi kita mempelajari sejarah sih? Ya buat mengetahui masa lalu para pahlawan-pahlawan kita gitu deh. Terus ya supaya kita juga pintar gitu kan ya, nggak kayak dulu-dulu lagi bego dijajain itulah. Terus apalagi ya, ya ada sisi positif negatifnya lah ya. Kalau kita tahu sejarah kan ya kita bisa lebih menghargai gitu pahlawan-pahlawan kita yang udah ngejajah sebelumnya kan. Terus apalagi ya, negatifnya ya kalau ada penjajah atau misalnya orang yang berusaha menjajah, kita lebih tahu gitu karena kita kan udah belajar dari sebelumnya gimana. Dah itu aja deh. Makasih ya Kak. Menurut Kakak, apa fungsi kita belajar sejarah sih? Menurut gua, fungsi belajar sejarah itu lu belajar sejarah itu naik turunnya bahasa Indonesia
sampai mencapai kemerdekaan kita. Jadi ya sampai gimana kita negara kita sampai sekarang. Cukup. Makasih ya Kak. Ya. Belajar sejarah itu penting karena dengan belajar sejarah kita bisa mempelajari banyak hal. Dengan belajar sejarah juga kita bisa mempelajari agar kesalahan-kesalahan yang pernah terjadi di masa lampau itu sebisa mungkin tidak terulang lagi di masa depan. Sebagai contoh, kenapa bangsa Indonesia bisa dijajah lebih dari selama 3,5 abad oleh bangsa Belanda? Itu karena pada waktu itu rakyat Indonesia berjuang melawan penjajah berdasarkan daerah masing-masing, sehingga bangsa Belanda dengan mudah menerapkan politik adu domba dan secara perlahan-lahan bangsa Belanda mulai mengambil alih kekuasaan. Yang akhirnya para pemuda Indonesia sadar bahwa salah satu cara untuk mengusir penjajah saat itu adalah dengan memperkuat rasa persatuan gitu. Terus selain itu juga dari sejarah itu dapat kita lihat bahwa sekitar tahun 1960-an Indonesia itu dikenal dengan sebutan macan Asia. Kenapa dikenal dengan sebutan itu? Karena pada waktu itu banyak dari negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura itu belajar dari bangsa Indonesia. Tetapi yang kita lihat sekarang, kenapa malah Indonesia yang tertinggal jauh dari Malaysia dan Singapura? Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena kembali lagi itu dilihat dari sejarah bahwa bangsa Indonesia kurang mempelajari. Menurut Koko, apa sih fungsi kita mempelajari sejarah? Sejarah itu yang jelas fungsinya banyak, tergantung dari segi mana kalau lu nilai. Kalau misalnya lo dari segi pendidikan lo, apa yang lu pelajarin sekarang itu juga tergantung daripada yang zaman dulu. Misalnya kayak kalau nggak ada Einstein berarti kita nggak tahu matematika secara telak-telaknya rumusnya gitu. Itu pun bagian dari sejarah, cuman yang menemukan sejarah terutama di negara ini. Tapi yang jelas kalau buat pendidikan, yang dulu nentuin yang sekarang dari segi pendidikan. Kalau misalnya dari segi yang lain, contohnya banyak tempat-tempat sejarah yang dijadiin hiburan. Bukan hiburan sih, kayak misalnya buat monumen gitu, kayak candi. Itu kan kita jadi bisa jalan-jalan, bisa foto-foto, dan kita bisa bangga atas apa yang kita lakuin, terutama karena itu sejarah dari negara kita sendiri gitu. Kalau misalnya nggak ada gitu-gituan, kita nggak bisa banggain kan. Kita mau banggain apa nih, negara kita kayak gini-gini aja. Kita juga bisa ngeliat dari segi misalnya contohnya lu sekarang SMA, sejarah lu dari dilahirin sampai sekarang gimana sih, pola didik lu kayak gimana, itu yang akan ngebentuk lu sampai sekarang gitu. Sejarah itu berarti sesuatu hal yang dari zaman dulu ngebuat lu sampai zaman sekarang gitu. Pada intinya sejarah itu adalah satu hal yang ngebentuk lu sampai bisa ke masa sekarang gitu loh. Jadi apa yang ada zaman dulu itu yang buat lu sekarang gitu. Terus udah sih, fungsi sejarah kira-kira seperti itu menurut gue. Makasih ya Ko. Yuk.